Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, soleh, solehah, semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kita hari ini, yakninya subtema 2, tema 3. Nah, salawat beserta salam tak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan jasa beliaulah kita bisa menikmati beribadah dan belajar hingga hari ini. Baiklah Ananda, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran pada subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum antum melaksanakan video pembelajaran ini, alangkah baiknya antum menyelesaikan semua amalan yaumi, mengisi buku muhasabah dan juga menyiapkan buku notulen pembelajaran kita hari ini untuk mencatat apa saja yang informasi penting yang kita butuhkan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, selamat menyaksikan video berikut ini. Baiklah, Nanda, soleh-soleh semuanya, kita mulai dari pembelajaran 1, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Radio awalnya ditemui dan dipatenkan oleh ilmuwan bernama Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Radio ini berupa telegraf nirkabel yang menggunakan 2 sirkuit. Nah, sinyalnya hanya dapat dikirim sejauh 10 mil, kemudian berkembang dan menjadi jangkauannya 12 mil. Nah, pada tahun 1899, Marconi berhasil melakukan komunikasi antara Prancis dengan Inggris melalui Selat Inggris menggunakan osilator Tesla. Nah, pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan radio amplifier. Radio amplifier ini berupa alat untuk menguatkan gelombang radio dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio, kemudian mengirimkan sinyal balik tersebut dari tabung audio. Nah, modulasi frekuensi atau yang disingkat dengan FM seperti yang kita tahu pada radio kebanyakan hari ini, yaitu menghasilkan suara lebih jernih dan tahan cuaca buruk, ditemukan pada tahun 1933. Namun tidak mendapatkan dukungan pada saat itu karena pada saat itu sedang terjadi pergolakan ekonomi di Amerika Serikat. Nah, tugas antum selanjutnya adalah menemukan pernyataan umum dan deretan penjelas serta interpretasi dari teks sejarah penemuan lampu lalu lintas. Nah, selanjutnya, selain penemuan radio, ada pula temuan alat komunikasi lain yang sangat penting, yaitu televisi. Nah, televisi seperti Anda tahu ditemukan oleh seorang insinyur listrik kelahiran Skotlandia yang bernama John Logie Baird. Penemuan Baird ini membawa banyak manfaat bagi manusia, karena televisi merupakan alat komunikasi yang dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Karena pada televisi dapat menampilkan gambar bergerak beserta suaranya sekaligus. Nah, televisi dapat berperan sebagai media pendidikan sekaligus hiburan, karena televisi dapat menyampaikan pesan-pesan edukatif, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dapat dikemas dalam program televisi. Namun, televisi juga bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sebaliknya, televisi harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Baiklah, Nanda soleh-soleha, kita lanjutkan dengan mata pelajaran IPA. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang komponennya disusun sejajar dan tersusun lebih dari satu rangkaian. Nah, ciri-ciri dari rangkaian listrik paralel ini yang pertama, arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Nah, jika salah satu alat listrik dilepas, maka arus tetap mengalir melalui cabang lain. Nah, berikut kita akan mempelajari contoh rangkaian listrik dalam kehidupan. Nah, rangkaian listrik paralel ini salah satunya ada pada lampu lalu lintas yang dipasang secara paralel. Nah, begitu juga alat-alat listrik lainnya seperti radio, televisi, kompor di rumah dalam kehidupan rumah tangga, lampu,
Semua dipasang secara paralel, sehingga ketika saklar dihubungkan pada arus listrik, maka arus akan mengalir pada rangkaian. Sedangkan jika tidak ada arus, pada saat arus listrik mengalir pada alat lain, maka arus listrik juga tidak ada pada rangkaian lain. Jadi arus listrik yang mengalir tergantung pada saklar yang dihidupkan. Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan materi PPKN. Kita membahas mengenai jam. Tahukah antum bahwa menurut catatan sejarah, jam tertua dibuat oleh seorang ahli astronomi yang bernama Ibnu Al-Satir. Itu sekitar pada tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, jam yang dibuat oleh Ibnu Al-Satir ini menunjukkan waktu dengan memanfaatkan sinar matahari. Nah, mulai saat itulah beberapa jam memulai perkembangannya. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas, dan pada tahun 1656 jam lonceng juga ditemukan, dan kemudian disusul dengan pada tahun 1920 mulai ditemukannya jam saku dan jam tangan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa jam adalah alat pengukur waktu yang berfungsi sebagai pedoman waktu bagi manusia. Nah, mengatur waktu merupakan tanggung jawab dalam melakukan kewajiban. Dalam mengerjakan segala sesuatu, kita harus tepat waktu, dan itu adalah kewajiban kita. Sebagaimana misalnya antum diberikan tugas sekolah, latihan maupun uji kompetensi, sebagai siswa, antum bertanggung jawab untuk memanfaatkan waktu dan berkewajiban menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, itulah salah satu tanggung jawab antum sebagai seorang pelajar untuk saat ini. Nah, Nanda, Soleh, semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan antum catat informasi penting yang ada pada video pembelajaran kita hari ini. Kemudian silakan kerjakan LKS untuk pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menyelesaikan LKS tema 2 antum, karena insya Allah hari Senin Ustazah akan mengumpulkan semua LKS dan akan kita berikan penilaian. Pastikan semua jawaban yang antum isi pada LKS itu benar, dan semua soal benar-benar sudah antum kerjakan seluruhnya. Demikianlah video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas semangatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.